Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Hai teman-teman semua, perkenalkan nama saya Adinda Putri Wulandari, NPM 2020-155 dari semester 6 Prodi Ekonomi Manajemen di STIE Mujahidin Toli-Toli. Tujuan video presentasi ini dibuat untuk memenuhi tugas dan persyaratan Maidel Test pada mata kuliah Ekonomi Manajerial. Sebelum kita masuk pada video pembahasannya, tentunya saya mau mengucapkan sangat berterima kasih kepada Bapak Yahya SEMM selaku dosen mata kuliah Ekonomi Manajerial yang dimana telah memberikan tugas ini dengan tujuan agar dapat memberikan kita penambahan ilmu dan wawasan. Baiklah, pertama-tama saya panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa yang dimana telah memberikan saya kesehatan dan kesempatan untuk membuat video presentasi ini dengan tujuan mengajak teman-teman semua belajar dan mengetahui apa itu advertensi dan promosi. Itulah sedikit pembuka dari saya. Tanpa banyak berbasa-basi, mari kita masuk di video pembahasannya. Karena video presentasi ini untuk memenuhi tugas dan persyaratan Maidel Test pada mata kuliah Ekonomi Manajerial, alangkah baiknya saya akan jelaskan sedikit apa itu ekonomi manajerial dan apa kaitannya dengan advertensi dan promosi. Ekonomi manajerial. Secara singkat, definisi ekonomi manajerial adalah penerapan teori ekonomi dan bisnis serta seperangkat analisis ilmu pengambilan keputusan. Ekonomi manajerial berhubungan dengan area fungsional ilmu administrasi bisnisnya yang meliputi akuntansi, keuangan, pemasaran, manajemen sumber daya manusia, dan produksi. Terus, apa kaitannya ekonomi manajerial dengan advertensi dan promosi? Nah, sebelum memberitahukan jawabannya, kita harus tahu dulu ya teman-teman apa itu advertensi dan promosi. Baiklah, saya jelaskan terlebih dahulu mengenai apa itu advertensi. Advertensi merupakan perikanan yang diperlukan untuk memasarkan sebuah produk karena berhubungan dengan usaha perusahaan untuk memikat dan menarik konsumen agar mereka mau melakukan pembelian produknya. Media advertensi bisa lewat televisi, radio, majalah, surat kabar, dan lain sebagainya. Tujuan advertensi secara keseluruhan yaitu untuk mempengaruhi tingkat penjualan agar tingkat keuntungan terus meningkat. Adapun juga beberapa poin tujuan advertensi, yaitu yang pertama, mempertahankan para pelanggan yang setia dengan membujuk para langganan agar tetap membeli. Yang kedua, menarik kembali para pelanggan yang hilang dengan menaikkan arus langganan secara perlahan ke arah produk yang dihasilkan perusahaan dari merek saingan. Ketiga, menarik pelanggan baru dengan menarik arus pembeli ke arah produk yang diiklankan perusahaan dan menggantikan tempat para langganan yang pindah merek produk saingan serta memperluas pasar secara keseluruhan. Selanjutnya, jenis-jenis advertensi. Yang pertama, advertensi cetak berupa iklan pada surat kabar dan majalah. Yang kedua, advertensi elektronik berupa iklan melalui siaran radio dan televisi. Ketiga, transit advertising merupakan iklan yang biasanya ditempatkan pada luar bagian alat moda transportasi maupun tempat umum lainnya dalam bentuk stiker atau poster. Yang keempat, ada advertensi kiriman langsung berupa barang cetakan yang dikirim langsung dengan pos kepada calon pembeli. Kelima, ada advertensi khusus, yaitu segala macam barang berupa hadiah atau pemberian secara cuma-cuma, seperti pulpen, kalender, dan barang-barang lainnya yang harganya relatif murah dan biasanya disertai dengan nama perusahaan yang memberikan. Keenam, advertensi di luar rumah berupa papan reklame. Adapun hal-hal yang perlu diperhatikan oleh perusahaan dalam memilih advertensi. Yang pertama ada biaya, produk, pesan, dan sifat media yang dituju. Jadi teman-teman sudah tahu bukan apa itu advertensi? Sebelum kita masuk pada video pembahasan tentang promosi, di sini saya akan memberikan salah satu cuplikan mengenai contoh advertensi elektronik yang biasanya kita nonton atau kita jumpai di kehidupan sehari-hari.
Yuk, delegasi Jepang sudah sampai nih. Minum aqua dulu? Nanti aja. Delegasi Jepang. Selamat datang. Pak, jangan panik, Pak. Ada yang bisa ngomong Jepang? Saya, Pak. Jepang! Zong. Dehidrasi ringan dapat menurunkan konsentrasi dan fokus. Ada aqua. Baiklah, kita masuk pada pembahasan tentang promosi. Promosi adalah upaya untuk memberitahukan atau menawarkan produk atau jasa dengan tujuan menarik calon konsumen untuk membeli atau mengkonsumsinya. Dengan adanya promosi, produsen atau distributor mengharapkan kenaikan angka penjualannya. Selanjutnya ada tujuan promosi. Yang pertama, untuk menyebarluaskan informasi suatu produk kepada calon konsumen yang potensial. Yang kedua, untuk mendapatkan konsumen baru dan untuk menjaga loyalitas konsumen tersebut. Yang ketiga, untuk menaikkan penjualan serta laba atau keuntungan. Keempat, untuk membedakan dan mengunggulkan produknya dibandingkan dengan produk kompetitor. Yang kelima, untuk branding atau membentuk citra produk di mata konsumen sesuai dengan yang diinginkan. Yang keenam, untuk merubah tingkah laku dan pendapat konsumen tentang suatu produk perusahaannya. Selanjutnya ada pun jenis-jenis promosi. Yang pertama, pemasaran tradisional. Media yang digunakan jenis promosi ini yaitu media cetak seperti koran, brosur, dan billboard. Yang kedua, pemasaran digital. Berbeda dengan pemasaran tradisional, pemasaran digital menggunakan media digital yang memanfaatkan internet. Kelebihan jenis promosi ini yaitu dapat menjangkau target pasar secara luas karena tidak terbatas ruang maupun waktu. Yang ketiga, pemasaran langsung. Jenis promosi yang ketiga yaitu direct marketing atau promosi secara langsung. Promosi ini bisa menggunakan jasa sales yang berpengalaman untuk berkomunikasi dengan pelanggan. Yang keempat, endorsement. Jenis promosi endorsement ini hampir mirip dengan digital marketing atau pemasaran digital, yang mana endorsement juga memanfaatkan media sosial untuk mempromosikan bisnisnya. Bedanya, endorsement ini memanfaatkan artis atau influencer yang aktif di media sosial untuk mempromosikan produk atau jasa yang Anda miliki. Yang kelima, personal selling. Jenis promosi yang selanjutnya adalah personal selling. Hampir sama dengan direct marketing, yang mana bertemu dan juga memberi informasi secara langsung kepada calon pembeli. Bedanya, personal selling ini dilakukan langsung oleh pemilik barang atau jasa atau dilakukan sendiri oleh pengusahanya. Yang keenam, publicity. Terakhir adalah jenis promosi yaitu publicity. Jenis promosi ini artinya usaha pendekatan kepada masyarakat supaya masyarakat lebih mengenal produk dan jasa yang ditawarkan. Baiklah, saya juga akan memberikan contoh dari salah satu jenis promosi, yaitu melalui pemasaran digital dengan menggunakan media internet. Jadi, itulah penjelasan mengenai apa itu advertensi dan promosi. Nah, terus apa sih kaitannya dengan ekonomi manajerial? Seperti sudah saya jelaskan di awal, ekonomi manajerial berhubungan dengan area fungsional ilmu administrasi bisnisnya yang meliputi akuntansi, keuangan, pemasaran, manajemen sumber daya manusia, dan produksi. Jadi, advertensi dan promosi ini masuk pada bagian pemasaran pada ekonomi manajerial, di mana bermaksud untuk memasarkan suatu produk dengan menggunakan media yang telah ditentukan oleh suatu perusahaan. Itulah video presentasi dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan maupun kekurangan, namun saya harap video ini bisa bermanfaat bagi teman-teman semuanya. Saya akhiri, wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.